Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Jayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan kangen kamu sampai ke mimpi-mimpi setiap malam saat kamu lakukan hal ini. Ya, jadi kita kangen kepada mantan dan kita pengen kembali. Kita sudah menyampaikan itu kepadanya, dia tidak pernah kembali kepada kita. Semakin kita dekati, semakin dia pergi. Ya, nah, jadi kuncinya agar dia kembali kepada kita, keinginan itu harus berasal dari diri mantan. Kalau keinginan itu hanya dari diri kita, kan sudah kita lakukan, dan mantan tidak pernah kembali dan kita tidak bersama mantan hari ini. Ya, tetapi jika keinginan itu munculnya dari mantan, dia yang datang, dia yang memintanya, karena dia kangen kepada kita, maka kita akan kembali bersamanya. Karena kan memang itu yang kita tunggu-tunggu. Jadi sekarang, bagaimana caranya agar mantan datang karena kangen, karena butuh, karena cinta kepada kita? Tentu kita sudah melakukan begitu banyak hal. Kita datang kepada dia, kita kirimi berbagai hadiah, ya, kita antar berbagai makanan-makanan. Ulang tahunnya kita selalu mengucapkan selamat dan berbagai kebaikan lainnya. Ternyata itu tidak pernah menyentuh hatinya. Padahal kita tahu persis kalau dengan orang lain dia begitu ramah, begitu baik, ya. Dikasih misal hadiah gorengan begitu, atau dikasih atau dibawain tetangganya gorengan, sudah mengucapkan terima kasihnya luar biasa berkali-kali. Kita hujan-hujan datang membawa hadiah ulang tahun untuk dia, ya, tidak ada kata terima kasih, tidak ada respon, bahkan sekedar mengatakan atau chatting bahwa kiriman sudah dia terima pun tidak ada. Ya, artinya apa? Dia betul-betul sudah tidak merindukan kita, tidak membutuhkan kita, dan memang ingin menjauh sejauh-jauhnya dari diri kita. Kemudian seiring perjalanan waktu, kita semakin sulit untuk ketemu dia. Mungkin dia pindah rumah, mungkin dia pindah kota. Kita tidak tahu rumahnya di mana sekarang, kita tidak tahu dia bekerja di mana, bahkan mungkin juga untuk menghindari kita, dia tidak menggunakan media sosial lagi. Kita tidak punya kesempatan untuk bisa ketemu dia lagi. Sementara semakin hari, semakin waktu berjalan, rasa rindu di hati kita semakin besar, ya. Malam hari kita sampai tidak bisa tidur karena kepikiran mantan terus, karena kangen kepada mantan. Yang kita lakukan cuma bisa melihat foto-fotonya, melihat foto kita dan dia saat masih bersama, melihat video-video kita dan dia ketika sedang bahagia, ketika masih bersama. Semakin dilihat malah bukan mengobati rasa kangen, justru tambah kangen. Bahkan kita yang mungkin setiap malam kangen mantan sampai nangis-nangis. Ya, padahal kalau tidak bisa tidur, melihat video saat bersama mantan, sedang piknik kemana, jalan-jalan, sedang ketawa, ceria, dan seterusnya, itu justru membuat kita kangen sampai menangis. Padahal tadi sudah tidak bisa tidur. Ketika kita menangis, ya,
mata kita kena air mata itu justru menjadi semakin segar, jadi tambah tidak bisa tidur, ya. Nah, akhirnya seiring perjalanan waktu, mantan bertambah jauh, tidurnya tambah nyenyak, tambah sehat, tambah awet muda, tambah sukses. Kita karena setiap malam kurang tidur, jadi kurus kering, mungkin juga jadi lemes, tidak bersemangat ketika bekerja, ketika kuliah, dan seterusnya. Apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi ya, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan di malam hari ketika kita tidak bisa tidur, kangen mantan, sebenarnya jangan melihat foto-foto ketika bersama dia. Kalau kita lihat foto ketika kita bersama dia, kita jadi tambah kangen, sedih, akhirnya juga tidak bisa tidur. Yang kita lihat foto mantan di akun media sosial dia bersama orang ketiga, kita sedih, marah, ya, kecewa, juga sama, tidak bisa tidur. Nah, jadi hobi kita melihat foto, video, juga foto mantan bersama orang ketiga, atau foto-foto video-video kita ketika masih bersama dengan mantan, ketika sedang makan-makan dan seterusnya itu, ya, berbagai hal itu seharusnya kita simpan dulu, ya, karena yang demikian itu tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita, ya. Hanya sekedar melihat foto mantan itu tidak akan pernah membawa mantan kembali kepada kita. Sekarang yang harus kita lakukan, kita sudah sampai jam 2 malam, tidak bisa tidur juga, ya. Tambah dilihat foto-foto ketika masih bersama mantan, tambah dilihat video-video ketika sedang jalan-jalan bersama mantan, ngobrol dengan mantan, tambah kangen. Akhirnya tidak terasa waktu pagi, ya, sudah harus berangkat kerja, sudah harus berangkat kuliah. Nah, jadi itu disimpan saja dulu. Ketika Anda tidak bisa tidur di malam hari, yang perlu Anda lakukan dan bisa membawa mantan kembali kepada Anda adalah mengerjakan sholat malam, ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa mukaffiratun lisyagi'ati wa manhatun anil ismi. Salat malamlah kalian, karena hal itu merupakan kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Ia pun mendekatkan kalian kepada Rob kalian, menghapus kesalahan dan mencegah berbagai dosa, ya. Jadi dengan sholat malam itu kita menjadi dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, apapun yang dia minta akan Allah berikan. Maka ketika tidak bisa tidur, kerjakan sholat malam, ya. Sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lebih banyak lagi lebih baik, ya. Dan setelah mengerjakan sholat malam, kita berdoa yang khusyuk, ya, konsentrasi. Kita memohon pertolongan Allah agar mantan rindu kepada kita, agar mantan ke mimpi-mimpi kita setiap malam, ya, agar mantan kembali mencintai kita dan digerakkan untuk datang minta kembali bersama kita. Berdoa setiap malam, ya.
Nah, selesai berdoa, jangan lupa kirimi mantan surat Al-Fatihah. Sekurang-kurangnya 3 kali, sambil kita sebut namanya dan kita panggil dia. Kita sebut namanya dan kita panggil untuk pulang kepada kita. Insya Allah, waktu malamnya ketika kita tidak bisa tidur menjadi manfaat. Ya, waktu malam ketika kita begadang karena tidak bisa tidur menjadi ibadah, menjadi berpahala, dan doa yang kita panjatkan itu seperti yang sering kita bahas, semua doa akan terkabul selama kita sabar di dalam berdoa. Terus meminta sampai doa itu Allah kabulkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.